Hai sahabat konter, bagi kalian yang udah punya konter atau yang baru punya impian konter, ketika kalian itu ingin membuka sebuah usaha konter, kalian harus tahu dan melakukan beberapa strategi dalam menghadapi persaingan, khususnya dalam persaingan usaha konter yang lebih besar daripada kalian. Nah, kira-kira tipsnya apa dan strateginya apa? Kalian boleh bantu tonton video ini sampai selesai. Oke, nggak usah pakai lama, kita langsung aja cek apa aja sih strateginya dalam menghadapi persaingan usaha konter. Ya, saya pengontor. Jadi sesuai dengan pengalaman yang saya lakukan, saya melakukan beberapa strategi untuk menghadapi persaingan, khususnya yang lebih gede dari saya konternya ya. Kurang lebih saya kasih 3 aja, oke ya, nggak usah buka lama, langsung saya kasih. Yang strategi yang pertama yaitu kalian harus bisa memahami konsumen di daerah kalian. Jika kalian udah punya konter kalian itu masih kecil, modalnya itu masih kecil kayak gitu ya. Alangkah baiknya jika kalian itu belum membuka atau belum memberikan modal yang lebih gede lagi, kalian coba pahami konsumen di daerah kalian. Konsumen di daerah kalian itu paling banyak itu pakai provider apa. Nah, kalian nggak apa-apa survei dulu kayak gitu ya. Jangan sampai kalian itu nanti misalkan di tempat kalian itu sinyal misalkan XL kurang bagus, kalian malah belanja voucher atau perdana yang terlalu banyak, maka yang akan terjadi adalah modal kalian akan macet di situ karena nggak banyak yang pakai, nggak banyak yang suka, maka perputaran akan menjadi susah ya. Jadi hal yang pertama atau strategi yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu pahami dulu konsumen di sekitar kalian ya kayak gitu. Terus konsumen di kalian itu kebanyakan apa? Apakah mahasiswa atau anak sekolah, ataukah pekerja ya? Kalau misalkan anak sekolah berarti kalian biasanya harus lebih banyak menyediakan voucher-voucher misalkan yang agak low budget, misalkan kayak Aci 1 giga itu coba kalian lebih banyak dan harganya lebih miring, nggak apa-apa untungnya kecil tapi perputarannya lebih banyak kan kalau anak sekolah itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan yang lain ya kayak gitu. Kalau misalkan di daerah kalian itu lebih banyak orang perkantorannya, pekerjanya, ya nggak apa-apa kalian itu stok-stok yang lumayan gede, misalkan banyak unlimitednya kayak gitu ya. Itu catat baik-baik karena itu akan lebih efisien dalam kalian itu membelanjakan modal kalian ya. Oke, jadi strategi yang pertama yaitu survei dulu atau kalian pahami dulu konsumen di konter kalian atau yang di tempat akan buka konter kalian. Jadi jangan buru-buru ya. Oke, itu strategi yang pertama. Sekarang ke strategi yang kedua. Strategi yang kedua yaitu kalian coba fokuskan mau kemana ini konter kalian. Maksudnya itu gimana sih? Maksudnya kayak gini. Kalau sesuai pengalaman yang saya lakukan, saya itu mau fokusnya di mana? Karena konter sekarang itu banyak banget jenis yang bisa kalian jual. Misalkan kalau saya, karena di daerah saya ada yang vouchernya itu lumayan lengkap banget dan harganya murah banget, jadi saya lebih priorkan ke aksesorisnya ya. Walaupun voucher itu ya bener-bener pokok, tapi saya melebihkan dari tempat yang lain itu adalah aksesoris. Dan selain aksesoris di tempat saya juga ada beberapa pelayanan yang saya bisa kasih konsumen. Contoh, di konter saya itu bisa juga untuk fotokopi, cetak undangan, untuk cetak foto, untuk apalagi ya, pengetikan dan lain-lain. Nah, itu kan berbeda dengan konter yang lain. Maka konter kita itu mempunyai ciri khas dibandingkan konter yang kayak contoh misalkan tadi ya, konter sebelah saya misalkan vouchernya lengkap banget, tapi kan dia hanya bener-bener jualan voucher dan pulsa, dia itu nggak ada jasa cetak foto, pengetikan, fotokopi dan lain-lain. Nah, jadi saya masih bisa menang di situ ya. Jadi kalau kalian itu ingin buka usaha konter, kalau cuma konter doang nggak apa-apa sih, asal kalian bener-bener coba apa yang orang lain atau konter lain itu nggak punya, kalian punya. Nah, di situ akan menjadi nilai tambah atau nilai jual yang lebih bagus lagi buat kalian. Tapi kalau misalkan kalian itu konter itu sama aja dengan konter lain atau bahkan lebih di bawahnya, itu akan lumayan agak susah untuk kalian bisa bertahan dalam persaingan dunia usaha konter kayak gitu ya. Cukup paham ya? Jadi kalau belum paham boleh banget di kolom komen, nanti saya akan coba jawab di kolom komen juga nggak apa ya. Oke, sekarang kita lanjut ke strategi yang ketiga. Yang ketiga yaitu kalian harus konsisten dalam menjalani usaha, karena nggak bisa ya usaha itu langsung cepet-cepet gede, duar, meledak, ramai banget, bentuknya banyak, itu nggak seindah kadang yang dibayangkan kayak gitu. Jadi kadang ya kalian harus
melalui dulu masa-masa ya, misalkan sepi dulu atau kadang rame kadang sepi. Jadi kalian harus tetap aja konsisten, buka konsisten, tutup konsisten, jualan juga kalau bisa konsisten, atau subscribe bisa diperbanyak kayak gitu ya. Jadi jangan kalau lagi rame oke, semangat banget gila-gilaan ya, tapi ketika lagi nggak ada yang beli ya itu langsung drop terus 2 hari tutup, wah itu berat ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya sahabat konters, mudah-mudahan bermanfaat tentang 3 strategi yang kalian harus bisa lakukan jika kalian itu ingin tetap bertahan dalam menjalani usaha konten kalian ya. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka sama video ini boleh kalian like, boleh kalian subscribe. Thank you yang udah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.